Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my great students? Today with Mr. Indrayadi, we are going to learn about narrative text. Let's get started and please focus. Alright, my students, in this occasion we are discussing about social function, generic structure, and linguistic elements or language features of narrative text. The first question is, what is narrative text? Okay, great answer. A text that tells imaginary stories or something real ones. Sebuah teks yang menceritakan kisah nyata ataupun hayalan, tapi lebih didominasi oleh cerita hayalan atau cerita dongeng. The second question is, what is the social function of narrative text? Okay, great, to entertain the readers or listeners. In this time, we focus to learn about one type of narrative text. It's about fairy tales, the traditional stories written or spoken for children, which usually involves imaginary creatures and magic. Jadi fairy tales adalah cerita tradisional, cerita khayalan ya, yang tertulis maupun dari mulut ke mulut untuk menghibur khususnya anak-anak, biasanya melibatkan tokoh-tokoh yang imajinatif atau tokoh-tokoh khayalan dan magic atau kekuatan gaib. Karena ini cerita khayalan, dongeng, maka tentu kita tidak boleh mempercayainya. Okay, my students, the first time we are talking about generic structures. Apa itu generic structures? Yaitu susunan isi cerita dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir dalam teks naratif. Generic structure untuk naratif teks ada 4, Ananda. Oke, kita diskusikan satu persatu. Yang pertama, orientation, yaitu di mana ini merupakan paragraf awal ya, yang menjelaskan tentang tempat kejadian cerita tersebut, waktu dari cerita tersebut, kemudian tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua adalah complication. Apa itu complication? Yaitu paragraf demi paragraf yang menceritakan awal dari konflik atau masalah sampai ke puncak atau klimaks dari masalah dalam cerita ini. Yang ketiga adalah resolution. Apa itu resolution? Paragraf yang menceritakan solusi atau jalan keluar dari konflik atau masalah dalam cerita ini. Nah, yang terakhir, yang nomor 4, generic structure dari narrative text ini adalah reorientation, di mana reorientation ini adalah optional, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul dalam teks. Apa isinya? Isinya adalah pesan-pesan moral atau moral value ya, atau juga kesimpulan ya dari cerita tersebut. Nah, demikian Ananda tentang generic structure. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama apa? Orientation, kedua complication, ketiga resolution, keempat reorientation. Very good. Now we are talking about language focus or language features. Apa itu? Yaitu susunan tata bahasa yang ada di dalam teks. Yang pertama adalah mostly use past tense or use verb to. For example, go menjadi went, speak menjadi spoke, walk menjadi walked. Bentuk kata kerja kedua ini harus dihafal ya. Terutama Ananda harus hafal dulu irregular verb. Silakan lihat kamusnya. The second is use adverb of time. Jadi menggunakan keterangan waktu dalam teks ini. Biasanya kita menggunakan once upon a time, long time ago, one day, dan lain-lainnya, yang artinya pada zaman dahulu atau pada suatu hari.
The third one, we use time conjunction. Ketiga, kita menggunakan time conjunction, kata sambung, namun kata sambungnya yang berhubungan dengan waktu, seperti when, kapan, ya, suddenly, tiba-tiba, then, lalu, dan seterusnya. The fourth one, yang keempat adalah show the specific character, menunjukkan tokoh, menonjolkan tokoh utamanya. And the last one, the fifth, nomor 5 adalah direct speech, adanya kalimat langsung yang ada tanda petik, ya, yang ada tanda petiknya. Dan ini dibuat dalam bentuk tenses present tense. Nah, Ananda, kita telah diskusikan tentang social function, generic structure, dan language features of the narrative text. Selanjutnya di part 2 atau di bagian 2 dari video ini, kita akan membahas tuntas lebih mendalam tentang contoh naratif teks. Ayo Ananda, jangan ketinggalan, kita ikuti video berikutnya.